Ya. Izin pagi ini saya akan membacakan jurnal reading saya dari divisi kardiak dewasa dengan judul Certain Outcome of On versus Off Pump Coronary Artery Bypass Grafting in Patient with Left Ventricular Dysfunction, a Systematic Review and Meta-Analysis. Dari sejarahnya sendiri, ini adalah sejarah dari dimulainya operasi CABG. Dari awalnya Alexis Carrel pada tahun 1910 ini pertama kali melakukan percobaan di anjing dengan menyambungkan antara arteri karotis dengan left coronary artery. Kemudian pada tahun 1950, Finberg ini mencoba melakukan operasi dengan CPB untuk pertama kali. Kemudian tahun 1958, Sones ini pionir dalam melakukan arteriografi. Kemudian tahun 1960, Goetz ini pertama kali melakukan CABG di manusia dengan menggunakan tantalum ring. Kemudian tahun 1962 ini pertama kali menggunakan SVG. Dan kemudian tahun 1967 ini pertama kali sukses dilakukan CABG di Amerika. Kemudian tahun 67 Kolesov ini pertama kali melakukan CABG menggunakan arteri mamari. Dan kemudian terakhir pada tahun 1975 ini Trapp and Bisaria ini pertama kali melakukan off pump CABG. Ini kemudian dari ESC guidelines ini antara CABG dan PCI ini untuk revaskularisasi ini dilaporkan untuk CABG itu lebih superior pada pasien-pasien dengan CAD pada left main dan juga pada trivessel disease dengan diabetes maupun yang tanpa diabetes. Kemudian CABG sendiri untuk tekniknya itu yang saat ini populer yaitu on pump ataupun off pump. Off pump sendiri ini masih menjadi perdebatan dalam 30 tahun terakhir ini. Namun untuk on pump sendiri ini yang biasa disebut konvensional CABG yaitu menggunakan cardioplegic dan juga mesin bypass jantung paru. Untuk off pump sendiri ini biasa disebut dengan beating heart surgery dan juga keuntungannya ini tanpa menggunakan CPB yang akan dijelaskan di belakang. Untuk off pump sendiri, ini ada suatu hal yang tidak bisa kita lakukan, yaitu surgical manipulation, lifting dan rotating yang tidak terlalu leluasa karena jantungnya sendiri masih berdetak atau beating heart. Ini bisa digantikan oleh alat yang dimana ini dikenal dengan sebutan octopus, yaitu octopus sendiri ini bisa mengimobilisasi jantung sehingga kita dapat melakukan anastomosis dan juga alat ini built-in suction sehingga kita bisa melakukan anastomosis secara leluasa. Untuk coronary artery bypass grafting yang seperti disebutkan tadi ada konvensional dan juga off pump. Nah, untuk konvensional sendiri ini kita harus melakukan sternotomi, CPB, dan juga kita harus melakukan cardioplegic, kita melakukan hipotermi dan juga aortic cross clamp yang dimana ini keuntungan dilakukan off pump dimana kita bisa membypass beberapa tindakan, yaitu kita tanpa melakukan CPB, melakukan hipotermi, cross clamp dan juga tanpa melakukan cardioplegic. Jadi kita hanya melakukan anastomosis, kemudian kita langsung melakukan sternotomi dan kita langsung melakukan anastomosis untuk pembuluh darah. Di mana disebutkan konvensional CABG ini memang keuntungannya bloodless karena untuk jantungnya sirkulasinya bisa digantikan oleh mesin jantung paru dan juga untuk anastomosis itu lebih immobile karena jantungnya tidak berdetak. Di mana disebutkan di penelitian Fu dulu tahun 2016 ini the comfort of bypass circuit result is better anastomosis technique. Jadi untuk didapatkan anastomosis teknik yang lebih baik ini dibutuhkan untuk kenyamanan untuk kita melakukan anastomosis oleh bypass itu tadi. Dan juga untuk off pump sendiri keuntungannya kita dapat membypass mesin, kita tidak menggunakan CPB dan juga kita mengurangi manipulasi dari pada ascending aorta. Jadi apabila ada plak itu kita tidak melakukan cross clamp sehingga menurunkan untuk angka kejadian lepasnya plak. Dan juga pada off pump sendiri ini dari surgeonnya itu harus bisa melakukan anastomosis sama seperti dilakukan off pump maupun on pump. Jadi untuk
pengalaman dari surgeon ini sangat dibutuhkan pada off pump. Nah, ini dikatakan pada ESC sendiri off pump ini adalah minimally invasive teknik pada CABG. Ini masuk ke jurnalnya. Jadi ini jurnal dari Beijing yang dibuat pada tahun 2020 oleh si Guan dan kawan-kawan. Jadi dari dari jurnal ini sendiri dari backgroundnya itu adalah disebutkan penurunan fungsi pada left ventricle ini merupakan salah satu faktor risiko yang mempengaruhi outcome dari CABG sendiri. Dan salah satu keuntungan dari off pump ini dapat pada pasien yang mengalami penurunan fungsi LV adalah menurunkan dari ischemic time-nya. Yang dimana off pump ini juga dapat dikaitkan dengan insiden early mortality yang lebih rendah pada pasien dengan disfungsi LV. Jadi jurnal ini yaitu dibuat penelitian dari jurnal dari tahun Januari 1990 hingga Januari 2018. Yang dimana ini kriteria yang masuk pada jurnal ini adalah untuk jurnal-jurnal yang membandingkan antara on pump dan juga off pump sebagai teknik dari revaskularisasinya, dan juga dengan pasien-pasien yang multivessel disease coronary artery dengan penurunan fungsi LV yang dimana EF-nya ini kurang dari 40%. Ya, dari total dari control trial-nya itu dimana didapatkan total 987 jurnal, yang dimana ini dilakukan screening hingga terakhir ini jurnal-jurnal yang meta-analisis yaitu terdapat 16 jurnal yang masuk dari kriteria inklusi ini. Nah, di mana didapatkan dari resultnya, ini dari primary outcome-nya, didapatkan hubungan yang signifikan dari risk factor dan juga keuntungan dari off pump dari 30 days mortality-nya. Ini didapatkan dari p-value-nya 0,02. Ini dari forest plot-nya bisa dilihat, ini dari off pump dan juga on pump. Dari 30 days mortality ini memang didapatkan lebih banyak, lebih sedikit pasien-pasien yang mengalami 30 days mortality dari off pump dengan p-value-nya 0,02. Di sini didukung dari secondary outcome dari off pump ini sangat berhubungan dengan lebih sedikit angka kejadian stroke, myocardial infarct, renal failure, pulmonary complication, infection, post-operative transfusion, dan juga reoperation for bleeding. Ini yang dikatakan berhubungan. Dimana dari forest plot-nya ini memang didapatkan dari off pump dan juga on pump. Dari off pump ini lebih superior dari angka kejadian stroke-nya ini memang lebih sedikit dari on pump dengan p-value-nya yang bermakna juga 0. Kemudian dari angka kejadian myocardial infarct post tindakan ini juga dari off pump juga dilaporkan lebih sedikit dibanding on pump. Kemudian dari pulmonary complication juga ini didapatkan lebih sedikit dari off pump dengan angka p-value juga yang bermakna 0,01. Dari angka kejadian renal failure juga disebutkan lebih superior dari off pump dibandingkan on pump dengan angka kejadian dengan angka p-value juga yang bermakna 0,01. Ini juga disebutkan infeksi juga bermakna dari angka hubungannya, dan juga post operative transfusion, dan juga resiko bleeding. Jadi resiko bleeding dari off pump ini memang lebih, angka kejadiannya lebih sedikit dibanding dari yang on pump. Ya, dari discussion-nya memang dari studi ini dikatakan memang off pump ini lebih memiliki angka operatif mortality yang lebih rendah dibanding on pump dengan pasien-pasien yang mengalami left ventricular disfungsi dengan EF yang lebih rendah dari 40%. Dan juga off pump ini berhubungan dengan angka kejadian stroke, myocardial infarction, post operasi, renal failure, pulmonary complication, infection, post operative transfusion, dan reoperation bleeding yang lebih rendah dibanding dengan on pump. Ya, ini dari diskusinya ini bisa kita simpulkan memang off pump ini memiliki beberapa keuntungan dan juga kerugian. Namun memang lebih banyak keuntungannya. Dari keuntungannya kita bisa less hypercoagulable stage karena kita tidak menggunakan mesin CPB.
Dan juga kita tidak menggunakan cross claim, sehingga apabila pasien-pasien yang mengalami ada plak di aorta ascendennya sehingga kita tidak bisa melakukan cross claim, itu disarankan untuk dilakukan off pump. Dan juga less hipotermi, dan kita tidak menggunakan cardioplegic, dan juga less inotrops dan juga transfusion, karena memang bleedingnya lebih sedikit dibanding kita melakukan on pump. Dan juga dikatakan ini untuk apa namanya, keuntungannya didapatkan hospital stay yang lebih rendah. Namun untuk kerugiannya memang ini less complete revascularization. Memang dikatakan kita harus mempunyai pengalaman untuk di off pump sendiri. Kita harus memiliki pengalaman yang cukup sehingga apabila kita melakukan anastomosis ataupun operasi CABG ini hasilnya tidak berbeda antara on pump dan juga off pump. Ya, preoperatif factor yang apa namanya, affecting pada mortality rate pada CABG sendiri ini juga didapatkan pada older age. Ini biasanya juga didapatkan adanya plak pada ascendant pada aortanya, diabetes, peripheral vascular disease, dan juga surgery experience sendiri yang bermakna. Ya, pada konklusinya, off pump CABG ini berhubungan atau berasosiasi dengan short term outcome, yaitu tertidis mortality pada penelitian ini. Terima kasih, Dokter. Oke, jadi kesimpulannya menurut penelitian tersebut off pump dari beberapa segi lebih baik begitu ya. Hanya kekurangannya less revaskularisasi gitu kan? Ya, komplit